Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Demikian firman-Nya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup di antara pilihan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejak kita kecil, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Terlebih setelah kita dewasa, ada pilihan-pilihan yang sangat kompleks dan menentukan kemana langkah hidup kita selanjutnya. Kita memilih apakah mau rajin belajar atau bermalas-malasan. Apakah kita mau hidup teratur saudara-saudara atau acak-acakan, menuruti orang tua atau membangkang, jujur atau berbohong, dan sebagainya. Ketika beberapa orang mengira bahwa garis hidupnya saudara-saudara berjalan tanpa pilihan, sesungguhnya manusia itu hidup dengan begitu banyak pilihan setiap harinya. Dan setiap keputusan itu akan berdampak pada masa depan kita. Bahkan bisa berdampak pada orang lain pula. Olehnya saudara-saudara, kita perlu pertimbangan yang matang untuk memilih setiap langkah, karena mengambil dan memutuskan sebuah pilihan itu seringkali bukanlah hal yang begitu mudah. Bahkan terkadang saudara-saudara, kita seakan terperangkap dalam dilema kehidupan dan pergaulan untuk memilih yang baik di antara yang buruk. Kadang karena tidak enak perasaan, kita terpaksa terus bergaul dengan mereka-mereka yang dari sisi etika moralitas tidak bisa dipertanggungjawabkan kehidupannya. Ada kebersamaan, tetapi kebersamaan itu hanya di permukaan dan semu sifatnya. Karena di balik semua itu ada iri dan dengki. Ada persaingan tidak sehat dan cemburu berlebihan. Kadang ada kebencian yang dibalut ucapan-ucapan manis yang cuma di bibir, sedangkan di hati lain saudara-saudara. Kadang ucapan terdengar sangat romantis dan sangat rohani, tetapi dalam realitas pelaksanaan hidup sehari-hari berbanding terbalik, sehingga hidup itu tidak lagi sejahtera. Saudara yang terkasih, meski Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang taat dan patuh kepadanya, agar tidak luput dari keselamatan yang telah Dia anugerahkan kepada kita dan bisa berhasil dalam hidup sesuai rencananya, tetapi manusia tidaklah Dia ciptakan sebagai robot-robot tanpa kehendak. Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Itulah yang disebut free will, termasuk untuk memilih jalan hidup yang tak bertentangan, yang bertentangan dengan kehendaknya dan terhadap firman-Nya. Kehendak bebas dari Tuhan bagi kita untuk memilih langkah hidup kita sesungguhnya merupakan bukti kasih-Nya yang besar kepada kita, saudara-saudara. Dia tidak menginginkan kita menjadi robot-robot tanpa nyawa, atau bagaikan lembu atau kuda yang harus terus diikat tali kekang atau dicambuk setiap saat agar patuh. Tuhan tidak membuat kita seperti itu, saudara-saudara. Dia membuat kita dengan istimewa seperti gambarnya sendiri. Dia membuat kita dengan istimewa. Tuhan ingin kita bersekutu dengannya dalam kelembutan, dalam kasih yang mesra.
Dengan jelas saudara-saudara, sapaan Tuhan saat ini berkata bahwa ada pilihan yang dihadapkan kepada kita yang bisa bermuara pada ujung yang sama sekali berbeda. Kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk, itulah menjadi arah atas pilihan-pilihan kita. Dan kerinduan Tuhan bukanlah kepada kematian saudara-saudara, tetapi justru kepada kehidupan. Saudara yang terkasih, ingatlah pilihan harus ada, namun jangan seperti pilihan jemaat Laodikia, sehingga Tuhan menegur mereka. Tertulis di dalam Wahyu 3:16 berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya harus ada pilihan saudara-saudara, tidak bisa di tengah, tidak bisa golput. Ini, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita memilih untuk hidup berdamai dengan semua orang, mengasihi mereka dengan tulus hati, tidak membicarakan kekurangan mereka, karena kita sadar kita juga punya 1001 macam kekurangan. Pilihan-pilihan baik dan cerdas akan menentukan kedamaian di hati kita, di pandangan mata Tuhan, dan indahnya pergaulan di hidup ini. Hidup ini penuh dengan pilihan saudara-saudara, dan kita diberi Tuhan kesempatan untuk dengan bijaksana memilih. Karena kita diberi akal, pikiran, rasa, dan hati yang bijaksana oleh Tuhan untuk memilih dengan bebas dan bertanggung jawab. Saudara yang terkasih, Tuhan menanti pilihan-pilihan kita yang cerdas. Untuk itu, jangan salah pilih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari, yang mengajak kami Tuhan bahwa hidup ini adalah pilihan, dan jangan sampai kami salah memilih. Bapa di surga, mari Engkau mengutarakan kebenaran dari firman-Mu ini kepada setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka Tuhan menjadi penggawa-penggawa Tuhan ke depan. Ketika mereka sakit, oleh kebenaran firman, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau, Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini juga, hamba berdoa tidak henti-hentinya kepada setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Begitu juga kepada istriku yang adalah seorang pelayan Tuhan, yang juga adalah seorang hamba. Berkati setiap jemaat kami Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Ketika mereka sakit, mari Engkau sembuhkan. Ketika mereka Tuhan lemah, mari Engkau kuatkan. Itu juga hamba berdoa untuk saudara-saudariku. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa untuk Itoku Tuhan, Mama Ella. Berikan kuasa kesembuhan bagi hanya kepadamu hamba mengadu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anak. Balut bungkus mereka dengan kuasa. Hamba percaya ketika Tuhan beserta dengan mereka, hidup mereka menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa hamba Tuhan di pagi hari ini. Hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.